Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Bu Sulis. Pada bab kedua ini, Ibu akan membahas mengenai teks pidato persuasif. Materi yang akan Ibu bahas diantaranya memahami pidato persuasif, informasi dalam pidato persuasif, simpulan isi pidato persuasif, dan struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari pidato dan teks pidato persuasif. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Sedangkan teks pidato persuasif adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pendengar dengan menyajikan berbagai macam argumen dari sudut pandang pembicara. Jenis-jenis pidato dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sambutan. Sambutan adalah jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis dan lisan. Ada 3 aspek dalam pidato sambutan. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Contohnya yaitu sambutan kepala sekolah pada saat upacara bendera. Untuk jenis pidato yang kedua adalah pidato pemerintah. Pidato pemerintah adalah pidato yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat. Contohnya, presiden memberikan pidato untuk rakyatnya. Kemudian yang ketiga adalah pidato instansi. Pidato instansi ini bersifat memberikan penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah ceramah. Ceramah adalah jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Contohnya ceramah keagamaan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu metode pidato persuasif. Metode pidato persuasif dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pidato memorintel. Pidato memorintel adalah pidato yang dilakukan secara hafalan. Jadi, orang yang akan melakukan pidato, dia menghafal dulu naskah yang akan dipidatokan. Kemudian yang kedua adalah pidato manuskrip. Pidato manuskrip ini adalah pidato yang membawa naskah, di mana orang yang akan melakukan pidato dia membaca naskah pidatonya. Kemudian yang ketiga yaitu pidato impromptu. Pidato impromptu ini adalah pidato yang dilakukan secara dadakan. Orang yang akan melakukan pidato itu ditunjuk langsung untuk menyampaikan pidatonya. Kemudian yang terakhir adalah pidato extempora. Pidato extempora ini adalah pidato yang membawa catatan-catatan kecil untuk pidatonya. Tujuan pidato persuasif dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Ketiga, menghibur pendengar. Dan yang terakhir adalah menggerakkan pendengar. Lanjut ke struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembuka. Pembuka diantaranya adalah salam pembuka, sapaan, ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Yang kedua adalah isi. Isi di sini adalah permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga adalah penutup. Diantaranya adalah kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Materi yang terakhir adalah kebahasaan teks pidato persuasif. Kebahasaan teks pidato persuasif dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat persuasif, dan yang kedua adalah konjungsi. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan atau bertujuan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi pendengar. Kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata yang bersifat mengajak lainnya. Untuk kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi atau kata sambung yang dipakai adalah konjungsi koordinatif, subkoordinatif, korelatif, dan antar kalimat. Sekian materi mengenai teks pidato persuasif. Jika ada pertanyaan mengenai jenis pidato persuasif, metode pidato persuasif, struktur pidato persuasif, ataupun kebahasaan pidato persuasif, kalian bisa langsung bertanya di grup mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekian dari Bu Sulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.